Ada berbagai versi tentang cerita legenda Gunung Kelut. Di artikel ini, saya ambil salah satu dari berbagai versi tersebut. Dikisahkan, menurut legenda, Gunung Kelut bukan berasal dari gundukan tanah yang meninggi secara alami, melainkan terbentuk berkat sebuah pengkhianatan cinta seorang putri, Dyah Ayu Puspitasari, terhadap Lembu Suro. Kala itu, kecantikan Dyah Ayu Puspitasari, putri Prabu Brawijaya, menyilaukan banyak pria. Sang putri yang memiliki wajah cantik, tubuh yang amat elok, itu menarik minat banyak pangeran dan raja untuk melamarnya. Untuk menyaring siapa jodoh anaknya, Prabu Brawijaya kemudian membuat sayembara bagi para pria yang bisa menarik busur Kiai Garudareksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Dialah yang berhak menjadi pendamping putri kesayangannya. Pada saat yang telah ditentukan, para peserta kemudian berkumpul di alun-alun kerajaan. Prabu Brawijaya dan sang putri nampak bertengger di atas singgasana, menyaksikan sayembara. Prabu Brawijaya kemudian memukul gong sebagai pertanda sayembara dimulai. Satu persatu peserta sayembara mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk merentangkan busur dan mengangkat gong tersebut. Namun, tak seorang pun yang berhasil melakukannya. Bahkan, tak sedikit pula di antara peserta yang kemudian mendapatkan musibah, seperti patah tangan dan patah pinggang. Prabu Brawijaya kemudian menutup sayembara tersebut. Namun ketika dia hendak memukul gong untuk menutup acara, seorang raja berwajah lembu datang dan memohon izin kepada Prabu Brawijaya untuk ikut dalam sayembara tersebut. Pemuda itu bernama Lembu Suro. Prabu Brawijaya saat itu beranggapan pemuda berwajah lembu itu tak akan mampu merentangkan busur dan mengangkat gong seperti yang dikehendakinya. Ternyata dengan kesaktian yang dimilikinya, Lembu Suro dapat dengan mudah melakukan apa yang disayembarakan, yaitu merentangkan busur Kiai Garudareksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Tepuk tangan penonton pun riuh menggema di pelataran istana. Sang putri pun tertegun, terperanjat, dan tidak menyangka bahwa ada salah satu seseorang yang mampu melakukan sayembara tersebut. Sang putri merasa enggan bersuamikan pemuda berkepala lembu. Tak ingin terkesan menolak, sang putri dan Prabu Brawijaya pun kemudian memberlakukan satu syarat tambahan, yaitu Lembu Suro harus membuat sumur di puncak gunung dalam waktu 1 malam. Karena saking cintanya, Lembu Suro akhirnya mengerjakan apa yang diminta sang putri. Akan tetapi, sang putri dan ayahnya mencari cara licik agar Lembu Suro gagal dalam memenuhi syarat tersebut. Pada suatu malam, saat Lembu Suro sedang menggali tanah, sang putri datang menghampirinya. Lembu Suro kemudian mendekati sang putri. Pada saat itu juga, sang putri meminta Lembu Suro masuk ke dalam sumur tersebut untuk memastikan apakah mata air dari sumur tersebut sudah mengalir. Saat Lembu Suro berada di dalam sumur, Prabu Brawijaya memerintahkan pasukannya untuk mengubur Lembu Suro dengan batu. Lembu Suro pun merasa dikhianati. Raja berkepala lembu itu kemudian berteriak lantang hingga terdengar kencang ke atas langit kepada Dyah Ayu dan Prabu Brawijaya. Lembu Suro berseru, "Ya, orang Kediri, nanti akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulungagung menjadi danau." Gemuruh sumpah Lembu Suro yang merasa dendam. Tak pelak, sumpah itu membuat raja dan rakyatnya takut, sehingga masyarakat dari Gunung Kelut hingga kini masih melakukan upacara kirap sesaji sebagai tolak balak sumpah Lembu Suro. Para warga pun meyakini setiap Gunung Kelut meletus merupakan pertanda marahnya Lembu Suro akibat dikhianati Dyah Ayu dan Prabu Brawijaya. Upacara kirap sesaji sendiri hingga kini digelar setahun sekali pada tanggal 23 bulan Suro oleh masyarakat Sugihwaras. Pelaksanaan acara ritual ini juga menjadi wahana promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan untuk datang ke Kediri.